Hai guys, welcome back di channel Mr. Trade-in dengan ISG Daily hari ini di hari Selasa ya, tanggal 7 Maret 2023. Kita langsung update ke market hari ini yang secara closingan teman-teman kalau menurut saya ini breakdown ya dari support nih. Jebol support di 6.800. Hari ini closingannya minus 0,59% di level 6.767. Jadi so far masih sesuai dengan analisa kita ya yang di video kemarin teman-teman. Kalau saya bilang hari ini penurunan dari indeks kita ini masih cukup ditahan teman-teman dengan banking ya, yang kita lihat hari ini dia penutupannya mayoritas hijau nih tempat banking kita. Bank BCA hari ini menguat tipis 0,3% di 8.425. Bank Mandiri 0,49% di 10.175. Bank BNI menguat 1,14% di 8.900. Lalu Bank BRI menguat juga 1,04% di 4.840. Jadi kalau saya bilang ISG kita masih cukup tertahan karena ada banking kita nih. Kalau misalkan nggak ada banking kita, mungkin penurunan indeks kita bisa cukup lumayan dalam teman-teman. Dan juga terlihat ya dari hari ini secara sektoral teman-teman. Kalau saya lihat di sini mayoritas merah ya penutupannya. Yang cukup lumayan dalam adalah dari sektor transportasi nih dan logistik, dan juga dari sektor energi dan juga industri teman-teman ya, yang hari ini cukup melemah dari segi sektoralnya. Lalu untuk kurs rupiah hari ini per videonya dibuat teman-teman di angka 15.389. Jadi cukup melemah ya, cukup tertekan rupiah kita terhadap dolar Amerika nih selama kurang lebih beberapa hari ini. Dan langsung kita update ke teknikalnya teman-teman. Nah hari ini secara charting kalau bisa dilihat ya, sesuai tadi saya sempat bilang sebelumnya, hari ini market kita mengalami breakdown teman-teman dari support nih di 6.800. Juga dikonfirmasi hari ini dengan candlenya yang cukup panjang ke bawah ya, lumayan panjang ke bawah. Candle merah yang artinya tekanan seller hari ini cukup kuat di market teman-teman. Dan secara potensi kalau menurut saya market besok mungkin akan mengalami koreksi lanjutan ya, mengalami pelemahan lanjutan, mungkin akan menguji ke sekitar 6.720-an sebagai support pendek untuk ISG sementara waktu ini. Jadi saran saya buat teman-teman bisa sedikit lebih waspada ya terhadap market kita, karena mungkin akan terjadi koreksi lanjutan nih, yang mungkin juga akan berdampak kepada emiten ataupun saham kalian yang lagi kalian pegang nih. Jadi kurang lebih begitu untuk update sementara. Nanti kalau misalkan ada tanda-tanda atau indikator yang menunjukkan bahwa ISG kita akan reversal, akan saya update di video ISG Daily selanjutnya teman-teman. So pastikan teman-teman udah subscribe channel ini dan juga like video ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk untuk pembahasan berita dan juga emiten terkaitnya nih. Yang hari ini lagi cukup ramai adalah terkait dengan insentif kendaraan listrik teman-teman ya. Jadi akhirnya pemerintah akan memberikan insentif kepada produsen kendaraan listrik atau electric vehicle nih. Tadi saya sedikit baca untuk insentifnya itu sendiri sebesar 7 juta rupiah teman-teman. Jadi secara nggak langsung tentu akan mengurangi dari harga jual ya dari kendaraan listrik itu sendiri. Dan tentunya insentif ini diberikan untuk mendorong supaya masyarakat bisa beralih dari kendaraan yang berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik teman-teman ya. Dan juga insentif itu akan diberikan dimulai ya per tanggal 20 Maret 2023 teman-teman.
Tapi ini tadi saya baca juga ada syarat dan ketentuannya ya. Teman-teman yang mau tahu lebih lanjut boleh coba dicari sendiri. Dan terkait dengan berita ini, ada beberapa saham nih yang sebagai produsen kendaraan listrik juga ikut terpengaruh, teman-teman, yang kompak menguat ya. Contohnya seperti Swiss, kemudian juga ada NFCX dan yang lainnya. Dan saya akan bahas beberapa emiten terkait dengan insentif ini ya, teman-teman ya. Yang pertama mungkin dari Swiss dulu. Nah, untuk Swiss ini merupakan emiten produsen ya, teman-teman, produsen kendaraan listrik yang hari ini cukup ke-trigger nih dengan berita pemberian insentif ya. Terlihat hari ini Swiss cukup menguat, teman-teman, menguji ke level resisten di 212. Namun closingannya kembali turun ya di 202 nih. Juga dengan hari ini dengan volume yang cukup tinggi, terlihat banyak pelaku pasar yang masuk ya, teman-teman, di Swiss ini hari ini. Namun di sini terlihat ada gap, teman-teman ya, di time frame kecil ya. Sewaktu opening, Swiss membuat gap di 186 nih. Jadi kita perlu pantau apakah di sini dalam waktu dekat akan menutup gapnya atau nanti, teman-teman ya. Namun secara tren besar ya, kalau saya lihat untuk Swiss ini secara teknikal, secara tren besar masih bisa dibilang dalam fase sideways, teman-teman ya. Di sini mungkin range-nya cukup lebar di harga kurang lebih 500 sampai dengan 135, teman-teman, untuk range konsolidasi dari Swiss ini secara tren besarnya. Namun secara tren yang pendeknya, tren harian, kalau saya bilang Swiss ini sedang mencoba ya untuk break dari tren bearish-nya, teman-teman, secara jangka pendek. Di sini secara resistennya ada di harga 212, teman-teman, untuk resist dari Swiss yang menurut saya wajib di break ya apabila Swiss ini mau berpotensi untuk kembali lanjut menguat. Namun kalau misalkan dia masih tertahan nih di resistnya, maka sementara waktu mungkin akan kembali turun, bahkan bisa kembali menutup gap ya, teman-teman, yang tadi saya sempat bahas sebelumnya. Sedangkan untuk supportnya sendiri untuk Swiss ada di 184, teman-teman, atau 85 ya kurang lebihnya. Namun sementara waktu mungkin support pendeknya ada di 200, teman-teman, sebagai angka psikologis juga nih untuk Swiss. Oke. Jadi perlu dipantau, teman-teman, apakah Swiss ini bisa berhasil breakout ya dari resistennya di 212. Kemudian saya akan masuk untuk yang kedua, teman-teman ya, emitennya, yaitu NFCX. Oke, sedikit background ya, teman-teman, untuk emiten ini. Jadi NFCX ini mereka bekerja sama dengan Secepat Indonesia, teman-teman. Mereka membentuk perusahaan patungan atau joint venture yang bergerak di bidang kendaraan listrik nih, yang mereka beri nama itu PT Energi Selalu Baru atau PT ESB. Jadi kalau menurut saya, NFCX ini hanya berperan sebagai induk usaha ya dari PT ESB tersebut yang merupakan produsen langsung kendaraan listrik. Jadi mungkin secara insentifnya nggak langsung terasa di emiten ini. Jadi terlihat, teman-teman, dari candle hari ini yang ke-trigger dikit ya dengan berita insentif tersebut. Namun sewaktu closingan dia kembali kempes, teman-teman ya. Nggak kayak Swiss tadi yang cukup lumayan kuat dari momentumnya. Kemudian untuk trennya sendiri, NFCX kalau saya bilang di sini secara tren besar masih konsolidasi ya. Namun sementara waktu mungkin akan sedikit mengalami koreksi nih
masuk trend bearish teman-teman untuk NFCX. Oh ya, untuk NFC sini mungkin emitennya tergolong yang kurang liquid teman-teman ya. Jadi lumayan tipis nih untuk emiten ini. Nah, secara tren hariannya teman-teman, kalau saya bilang NFCX memasuki juga tren sideways dari sini di harga 7.400 sampai dengan 5.600-an kurang lebih teman-teman ya, untuk area konsolidasi dari NFCX. Dan untuk resistennya di sini di 7.400. Jadi kalau misalkan bisa ditembus nih di area resisten ini, maka potensinya bisa menguji selanjutnya ke sekitar 7.900 sampai dengan 8.000 teman-teman ya. Kalau misalkan resist di 74 ini ditembus. Namun untuk supportnya sementara ada di 6.650-an. Lalu untuk support yang lumayan jauhnya ada di 5.700 teman-teman. Jadi sementara untuk NFCX masih dalam fase konsolidasi kecil ya, dan bisa dipantau apabila emiten ini berhasil breakout di atas 7.400 teman-teman. Jadi untuk NFCX ini nggak secara langsung teman-teman ke triggernya ya, nggak seperti series tadi yang memang merupakan produsen langsung dari kendaraan listrik nih. Saya akan bahas sekilas juga untuk beberapa emiten yang di bidang ini ya, electric vehicle ini. Namun dia kondisinya sama seperti NFCX teman-teman, jadi bukan secara langsung. Nah, Toba ini kita lihat juga hari ini juga malah turun teman-teman ya. Toba ini kan dia bekerja sama dengan Goto ya untuk penyediaan motor listriknya, yang terlihat malah turun nih. Kemudian ada juga Indi yang membentuk anak usaha kendaraan listrik juga, namun secara nggak langsung juga dia di sini terlihat turun hari ini. Dan juga ada Wika teman-teman yang merupakan emiten BUMN ya, yang juga membentuk anak usaha untuk kendaraan listrik. Namun di sini Wika juga malah dia turun teman-teman, koreksi lumayan dalam nih. Jadi kalau saya bilang hanya Sliss ya yang hari ini cukup menguat, juga dengan momentum dengan berita dari pemberian insentif ini teman-teman. Karena Sliss ini merupakan emiten produsen langsung dari kendaraan listrik itu tersebut. Sedangkan yang sisanya hanya merupakan induk usaha dari emiten bisnisnya. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya untuk pembahasan saya terkait dengan emiten yang bergerak di bidang kendaraan listrik nih. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di IHSG Daily hari Selasa ya, tanggal 7 Maret 2023. Tentunya nggak bosan-bosan saya ingetin buat teman-teman semua agar selalu lakukan analisa ulang kembali untuk setiap analisa yang saya berikan ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah setia nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini teman-teman. Dan juga buat kalian yang mungkin punya requestan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.